DPR selaku yang mempunyai kewenangan terkait aturan dan juga yang mempunyai kedekatan dengan presiden, seharusnya DPR menolak lah, karena itu nggak elok. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku bakal membawakan sebuah diskusi menarik sih, sebenarnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang juga masih banyak di kepalaku. Dan malam ini aku mendatangkan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum. Ada beberapa polemik sih sebenarnya yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang kebetulan kamu adalah mahasiswa jurusan hukum. Beberapa terakhir ini lagi rame ya terkait tentang anggaran gorden di gedung DPR gitu. Nah, kamu sendiri, pandangan kamu sebagai seorang mahasiswa jurusan hukum terkait dengan adanya permintaan dana yang begitu luar biasa sekali tentang hanya karena sebuah gorden gitu. Dari kamu sendiri gimana? Ya, itu sebenarnya bukan dari kantor DPR sih, tapi di rumah dinas DPR. Lebih kepada rumah dinas. Rumah dinas DPR. Itu kalau nggak salah 45, sekian lah M. M ya, bukan juta lagi Ya, tapi M. diperuntukkan untuk membeli fasilitas gorden. Gorden saja gitu. Tapi Sekjen Sekjen DPR RI mengatakan bahwa semuanya itu sudah sesuai regulasi yang ada. Sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan juga sesuai dengan peraturan Presiden tentang pengadaan barang misalnya. Dengan harga yang begitu fantastis, bukannya banyak gorden-gorden yang murah-murah gitu. Dan itu, juga kalau kita rinci misalnya 45,3 M ataupun ya 45,3 M sekian, kalau dirinci dari 560 anggota dewan itu mendapat 77 juta untuk membeli gorden. gorden saja gitu. Ya, saya imajinasikan bahwa gorden itu Sesuatu yang wajib tidak banget akan mungkin gitu ya. ditemukan di rumah masyarakat. Tidak akan ditemukan di rumah masyarakat. Kenapa begitu? Ya karena mana mungkin ada orang yang mau beli gorden 77 juta. Mungkin seluruh ruangan gitu, seluruh tempat kantor. Dan kemudian apa pentingnya gorden itu memakai uang APBN dan APBD misalnya. Kenapa kok nggak pakai uang pribadi? Mereka kan gajinya besar, tunjangannya luar biasa. Kenapa kok nggak pakai itu? Kalau memang sudah sesuai, katanya sudah sesuai dengan regulasinya. Kalau memang sudah sesuai dengan regulasinya, memang berarti ada anggaran-anggaran tertentu yang khusus gorden gitu. Artinya kan kalau kata Dr. Dominikus Rato itu bilang, hukum itu alat untuk manusia, bukan manusia dijadikan alat untuk hukum. Artinya ini kan DPR selaku yang mempunyai kewenangan terkait aturan dan juga yang mempunyai kedekatan dengan presiden, seharusnya DPR menolak lah, karena itu nggak elok. Karena masih banyak kesenjangan sosial yang masih belum selesai. Masih banyak orang yang kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan dari 40 lebih M Lebih M ya, ya. miliar ya. Oke, bayangkan dari 45,3 M sekian, kalau diperuntukkan kepada anak yang kurang mampu untuk sekolah Gitu. akan ada berapa jiwa yang terselamatkan, dan ada berapa jiwa yang yang merasa tercover dalam soal kesehatan kalau itu dialokasikan kepada orang yang membutuhkan terkait pengobatan. Tapi akhir-akhir ini kan polemik tentang BPJS juga masih ini ya, masih tinggi sekali, apalagi dengan adanya denda-denda yang luar biasa tentang BPJS gitu. Mau dialokasikan gimana? Tapi mereka lebih mementingkan untuk masang gorden gitu daripada membantu itu.
Ya, itu lagi yang bikin geger sekarang. Dan saya sangat heran sekali dengan keluarnya Inpres nomor 1 tahun 2022 dan juga peraturan presiden Hmm. nomor 64 tahun 2020. Inpres itu Inpres yang nomor 1 tahun 2022 mewajibkan orang untuk mempunyai BPJS. Misalnya mau nikah, mau bikin SIM misalnya. BPJS itu kan hak orang, dia mau memakai atau tidak. Kenapa ini negara mewajibkan? Nah, tapi kan memang untuk jaga-jaga gitu kan, lebih kepada asuransi dirinya gitu. Mungkin negara menginginkan agar ketika terjadi naudzubillah min dzalik, terjadi kecelakaan, asuransinya ada gitu. Untuk dirinya sendiri kan sebenarnya gitu. Masalahnya sekarang orang kalau kerja misalnya kan, kalau di BPJS itu kan ada kelas-kelasnya, Betul. ada kasta lah, Iya, kelas benar. 1, Jadi ada kelas 2, pembagian kelas kasta. 3. Jadi orang yang gajinya besar itu masuk kelas 1 kalau nggak salah, apa kelas 3 ya, saya lupa runtutannya itu. Cuma pada intinya orang yang masuk kelas 1 misalnya itu mendapatkan perawatan yang lebih baik dari Yang kelas di bawahnya. dari rumah sakit. Hmm. Karena alasannya dia membayar iuran lebih besar. Ya, karena dia gajinya besar. Cuma permasalahannya orang yang kelas 3 ataupun yang membayar lebih rendah daripada itu, dia akan mendapatkan perawatan yang kurang layak dari rumah sakit. Itu fakta. Itu bukan rahasia lagi. Kemudian keluarnya aturan peraturan presiden nomor 64 tahun 2020. Orang yang tidak membayar iuran itu bisa disanksi ataupun didenda besarannya sampai 30 juta. Itu 50 lebih berlipat-lipat daripada penghasilan yang punya BPJS. Misalnya orang nggak mampu, gimana dari kamu sendiri? Ya, kalau responnya kita tentang adanya bikin itu? imajinasi bahwa ada tukang pentol Lagi bikin BPJS lagi sedang kerja kan, dia kebutuhannya hanya cukup sehari-hari buat adanya sekolah ataupun buat makan, tetapi pada saat itu dia kecelakaan dan kemudian kecelakaan itu mengakibatkan akibat yang fatal kepada kesehatan, contohnya gegar otak ataupun kecelakaan yang harus memakan biaya besar untuk operasi untuk misalnya operasi misalnya. Bayangkan ketika ke rumah sakit karena dia tidak punya biaya, maka si bapak tadi akan bilang, tolong saya dirawat lewat BPJS. Oke, terus? Misalnya. Kemudian keluarganya mengurus itu kepada kantor BPJS maupun kepada pihak rumah sakit. Dan setelah ditelusuri ternyata dia tidak bayar BPJS. Udah bisa bayangin. Jadi dia sakit, masih belum dirawat, masih punya tanggungan denda 30 juta. Apa nggak langsung meninggal itu? Ada masuk liang lahat ya waktu itu juga. Saya pikir itu nggak manusiawi lah. Kalau memang betul dinilai tidak melanggar terkait regulasi yang ada, saya pikir untuk anggota DPR maupun presiden buka lagi lah konstitusi itu, karena di sana mewajibkan negara untuk menyediakan terkait kesehatan kepada masyarakat. Tetapi di sini malah sebaliknya, masyarakat dijadikan alat bisnis dengan kedok kesehatan. Makanya kan agak aneh kalau kita mau mengambil nilai daripada aturan ini. Sebenarnya nilai apa yang mau kita ambil?
itu nggak ada. Tapi pada akhirnya kan kalau misalnya kita lihat dari sisi lain adanya BPJS kan itu untuk dirinya sendiri. Terus kemudian kenapa dendanya begitu besar gitu, dan itu mungkin nggak manusiawi ya di sebagian besar cara pandang yang berbeda. Tapi kalau misalnya itu bisa bikin orang lain semangat buat bayar, semangat buat bayar tepat waktu, karena untuk menjamin kesejahteraan dirinya atau untuk menjamin ketika dirinya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi ada asuransi dari rumah sakit gitu. Makanya begitu besar tuh. Nggak ada yang namanya negara dibolehkan berbisnis dengan masyarakat. Itu nggak ada. Yang ada adalah negara harus hadir untuk merawat rakyatnya. Harus hadir untuk bagaimana memberikan jawaban dari setiap kesulitannya. Bukan malah memberikan kesulitan daripada kesulitan itu sendiri. Artinya kan Bikin nambah beban lagi kalau gitu ya. kata bahasa gaulnya sekarang itu double kill. Anak gemos ya yang Iya. tahu double kill. Iya. Tapi dari adanya ini terus kemudian tiba-tiba ya pasca banyaknya polemik rame lah lagi, muncullah yang namanya Partai Mahasiswa. Nah, adanya Partai Mahasiswa ini menurut pandangan kamu secara anak hukum ini gimana nih? Apa sebagai bentuk, bisa jadi nih ya, bisa jadi pemikiranku apa ini sebagai bentuk aspirasi yang akan mengumpulkan semua aspirasi masyarakat dan juga mahasiswa dalam satu wadah, terus kemudian dari pihak partai mahasiswa lah yang akan audiensi ke atas mana nih? Saya Dengan kalau polemik yang gini-gini. bicara soal partai mahasiswa, kok rasanya saya sakit perutnya. Kenapa? Ini kan partai mahasiswa yang akan menjadi wadah dan naungan untuk kamu. Kok saya juga aneh mendengarnya itu, kok bisa-bisanya ada mahasiswa yang punya inisiatif untuk bikin partai. Ya barangkali dengan adanya partai mahasiswa ini bisa menjadi semangat juang mahasiswa yang akan berkumpul dalam satu forum, satu wadah, kan bisa juga untuk aspirasi ke depannya. Gak mungkin, karena sejatinya antara partai dengan mahasiswa, kalau kita bandingkan, lebih tinggi mana derajatnya? Ya lebih tinggi mahasiswa. Ketika mahasiswa ingin membuat partai, maka mahasiswa itu telah menurunkan derajatnya, telah menurunkan marwahnya sebagai agen of social control. Ngapain dia mau kontrol kalau dia juga ikut terlibat? Kita tahulah partai. Kalau memang nanti pada akhirnya namanya partai, dengan dia masuk, kan kadang kita tidak akan tahu sesuatu kalau misalnya kita tidak terjun dan masuk dalam sudut pandangnya. Barangkali kalau misalnya nanti suatu saat nanti dia punya pemikiran dengan nimbrung bikin partai, lebih mudah untuk memasuki elemen pemerintah, untuk mengubah suatu polemik yang kontroversi gitu. Bisa nggak dari pandangan hukum gitu? Dari tahun 1945 daripada kemerdekaan, kemudian pada perjuangan tahun 98 itu datangnya banyak dari pemuda, dan pemuda itu tidak lantas membuat partai, karena mereka paham bahwa ada banyak partai yang justru tidak memihak kepada kepentingan masyarakat, memihak kepada kepentingan kelompok. Misalnya ini partai mahasiswa kemudian menjadi besar, dan saya mungkin itu mustahil lah. Karena saya pikir mahasiswa ya malu sendiri lah mau masuk partai itu. Tapi jangan-jangan kamu masuk juga deh, diam-diam. Jangan-jangan. Kan jangan-jangan nih, aku jadi Ya kalau mau menjadi budak oligarki ya silakan aja. Cuma nggak mungkin lah kalau saya pribadi masuk kepada partai mahasiswa itu. Siapa tahu gitu, pengen ngasih argumen, terus kemudian masih mau ngasih aspirasi dan segala macamnya, dan lebih jalan pintas gitu langsung ke partai mahasiswa gitu kan bisa.
Lo kan sekarang mahasiswa itu sudah punya banyak akses. Ada akses organisasi, organisasi nasional itu ada banyak sekali. Ada HMI misalnya yang selalu kritis, dan kemudian PMII dengan jumlah masanya yang luar biasa, dan juga organisasi-organisasi yang lain. Lo ngapain masih mau partai? Ini kan boleh nggak partai ini secara serius mengkritik apa yang dikeluarkan pikiran mahasiswa misalnya? Etis nggak? Jadi ceritanya mahasiswa mengkritik mahasiswa jadinya ya. Jadi misalnya, Bang Tindi. Misalnya begini, mahasiswa yang masuk kepada partai itu etis nggak mengkritik kritikan mahasiswa yang di luar partai itu? Jadinya pas simpang tindih gitu ya. Jadi kan seolah-olah ini ada upaya adu domba. Ini ada upaya untuk mengelompokkan mahasiswa supaya menjadi satu suara, satu komando. Kalau kita lihat orang-orang yang kontra akan adanya partai mahasiswa itu mayoritas adalah aktivis. Benar. Meskipun ada pakar-pakar hukum, ada pakar tentang hukum tata negara, dan ada pakar-pakar yang lain. Kalau dilihat orang yang mendukung daripada partai mahasiswa ini, mayoritas itu dari kalangan oligarki. Jadi orang ataupun mahasiswa punya spekulasi, punya kecurigaan bahwa jangan-jangan jangan-jangan gitu ya. ya kita jangan-jangan bahwa ini kelakuan si biang kerok inilah untuk bagaimana mencegah pikiran kritis mahasiswa. Kalau misalnya pada suatu hari nanti ada pemikiran kalau partai mahasiswa ini menghimpun perwakilan mahasiswa di seluruh Indonesia, misalnya dari organisasi ini diambil, dari ini diambil. Jadi nanti akan ada sekumpulan mahasiswa dari berbagai wilayah untuk menyatukan persepsi. Saya berpikir mungkin langkah itu sudah terpikirkan oleh orang-orang partai mahasiswa. Cuma kan nggak bakal laku lah, kecuali bagi mahasiswa jadi-jadian. Serius. Kenapa begitu? Karena fungsi mahasiswa itu lebih mulia daripada partai. Di dalam konstitusi, partai politik mempunyai kewenangan untuk bagaimana mengusulkan calon presiden dan DPR dan sebagainya. Tetapi siapa yang sampai saat ini konsisten untuk mengawasi kinerja presiden, DPR? Berarti mahasiswa gitu ya? Yaitu mahasiswa. Apakah ada partai yang profesional betul mengkritik itu demi kepentingan masyarakat? Nggak ada. Nanti kalau sampai terjadi dia hilang. Nggak nyampe 1 hari. Oh, kamu yang bilang ya, nggak ada ya? Pasti hilang. Hati-hati, sekarang ada UITE. Karena aku nggak nyebut merek. Oh, iya. Oke. Jadi kalau dari penggunaan nama sendiri dari kamu gimana? Sebagai mahasiswa, saya merasa jengkel aja. Karena kemahasiswaan saya secara tidak langsung itu sudah diklaim bahwa mahasiswa juga punya partai. Jadi kesannya lagi rebutan tahta nih ya. Meskipun saya tidak masuk dalam partai itu, tetapi kalau sudah ada partai mahasiswa dan misalnya itu menjadi besar, otomatis kan akan terhimpun dengan sendirinya. Masyarakat itu akan ragu-ragu untuk mengeluh. Ini mahasiswa yang ikut partai apa bukan ya? Jadi kepentingannya lebih ke kelompok atau gimana gitu? Partai mahasiswa itu ya seharusnya ya diubah aja namanya. Diubahlah partai masuk surga ataupun. Jadi orang berlomba-lomba masuk partai gitu. Misalnya biar terlihat jelas lah pencitraannya kemana gitu. Tapi kan partai ini kan ada perubahan nama dulu kan, bukan partai mahasiswa. Baru pasca adanya
banyak kemarin adanya demo besar barulah muncul jadi nama mahasiswa, mungkin terinspirasi dengan semangat juangnya para mahasiswa gitu. Itu kalau nggak salah itu Partai Kristen ya. Partai Kristen Indonesia. Nah, secara ilmu apa namanya manajemennya bagus. Supaya apa? Banyak peminatnya. Karena kita tahu umat Kristen minoritas di Indonesia. Maka ketika untuk menambah kekuatan, tidak mungkin orang partai Kristen kemudian orang agama Islam yang beda. misalnya mau masuk ke situ. Ya malu sendirilah orang Islam mau masuk ke sana. Atau sebaliknya juga. Apalagi itu persoalan partai. Partai ini kan persoalan politik. Tentu ada banyak perbedaan yang mendasari filosofisnya di situ. Tetapi kembali kepada yang tadi, saya pikir partai mahasiswa ini sudah mengotori nama mahasiswa itu sendiri. Karena pertama orang akan timbul spekulasi yang mayoritas negatif. Mahasiswa ini maunya kemana sih sekarang? Itu poinnya. Kemudian kepercayaan kepada masyarakat ini akan berkurang jika ini terus berlanjut. Karena masyarakat mau bergantung kepada siapa? Mau bergantung kepada mahasiswa, takutnya yang ikut partai nanti jadi diperalat dari kepentingan politiknya. Kemudian mahasiswa yang memang betul dia tidak ikut partai, dia melakukan fungsinya sebagai mahasiswa, ini akan merasa dirugikan karena secara tidak langsung kecipratan juga ya. Jadi juga kena. Apakah kita boleh mengusut itu kepada ranah hukum misalnya? Ya sulit juga, karena mereka juga mahasiswa, mereka juga punya hak memakai nama mahasiswa, karena di dalam undang-undang tentang partai itu nggak ada larangan menjadi partai mahasiswa, nggak boleh kemudian dijadikan ataupun mahasiswa tidak boleh membuat partai, itu nggak ada. Jadi emang sah-sah aja ya, secara nama emang sah-sah aja gitu ya. Secara nama sah-sah aja, cuma secara sosiologis itu nggak etis. Nah, tapi dari kamu akhirnya hal yang ingin kamu sampaikan gitu, baik kepada mahasiswa yang udah jadi mahasiswa sekarang atau calon mahasiswa terkait hal yang demikian, polemik-polemik tentang mahasiswa, tentang negara gitu. Apa sih closing statement dari kamu sebagai seorang mahasiswa yang udah ngerti ya, punya pemikiran, punya analogi tentang suatu kejadian seperti itu? Dalam dalam kehidupan mahasiswa itu namanya kita kenal sebagai fungsi mahasiswa. Kita jalankan itu aja. Kemudian tentang pendidikan tinggi, misalnya pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian, walaupun mahasiswa agen of social control dan sebagainya itu. Saya kira itu sudah cukup, dan kemudian bisa diperkuat dengan sumpah pemuda misalnya. Kita akan selalu mewanti-wanti. Saya pribadi setiap hari saya kepada teman-teman diskusi itu, jangan sampai kita menjadi mahasiswa mempunyai pikiran yang pragmatis. Karena memang mahasiswa sudah menjadi benteng atau harapan terakhir yang dinilai masih bersih untuk menyampaikan aspirasi oleh masyarakat. Mau ke partai politik, ya kita paham lah. Mau kepada ormas, apalagi. Saya pikir untuk kepada teman-teman mahasiswa, tetap jaga idealisme dan juga kesulitan supaya tidak mau dipecah belah oleh
cebong dan kampret. Kampung belanja lagi, Iya. istilah-istilah gitu ya untuk membela-bela gitu. Jadi memang sekarang lagi marak ya tentang hal-hal yang demikian, mengatasnamakan mahasiswa. Jadi teman-teman satukan tekad, tetap fokus di Tridharma Perguruan Tinggi dan juga fungsi mahasiswa sebagaimana mestinya. Dan terima kasih untuk malam hari ini udah nemenin diskusi panjang lebar ya, seru banget sih sebenarnya. Kita berjumpa di segmen selanjutnya. Saya Hesya dan Safianto pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.